Oke, selamat pagi. Silakan membuka dengan nyanyi dan doa. Shalom bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan kita, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Kidung Jemaat 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. 1, 2, 3 ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus-Nya Tuhan umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang masih melimpah yang kami rasakan pada siang hari ini. Tuhan Yesus, di mana saat ini kami berkumpul anak-anak-Mu untuk memetik ilmu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami dan pikiran hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima apa yang diutarakan dan disampaikan dosen kepada kami. Dan kami juga berdoa buat Bapak dosen kami, berkati Tuhan, berikan kesehatan dan ketabahan dalam mendidik dan mengajari kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mengambil ilmu yang disampaikan oleh dosen kami. Ini doa ucapan permohonan kami pelaskan dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan memohon kepadamu. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan masuk pada materi laporan baca, dan ini pertemuan yang ke-12. Silakan ditandatangani absennya. Sekedar mengingatkan teman-teman yang belum menyelesaikan tugasnya supaya dikerjakan ya. Kemarin minggu yang lalu saya sudah minta kepada saudara siapa ini, yang belum masuk kemarin, Albertus, apakah sudah dikirim? Albertus? Ya? Siapa yang suruh nge-print? Berarti tidak kau kirim ya? Tidak ada tugasmu. Artinya saudara tidak punya nilai dari laporan baca dan kelompok. Artinya pribadi, tugas pribadimu dan tugasmu 0 ya. Saya ingatkan kembali. Saya ulang ini karena ini sudah mau habis semester ini. Penilaian itu mulai 1 hadir. Hadir ini dibagi 2, ini fisik. Ya, kemudian yang kedua ini perilaku. Yang kedua tugas yang dinilai penilaian ialah tugas-tugas
Tugas-tugas ini dua, dulu tugas pribadi dan kelompok. Lalu saya katakan karena ini tidak bisa kita lakukan tugas pribadi, lalu saya anggap ini tugas kelompok yang kalian kerjakan. Jadi kalian beruntung satu kali mengerjakan tugas, tapi saya anggap dua. Lalu ketiga itu UTS, lalu keempat itu tugas. Ini jumlahnya 20%, ini 25, ini 25, ini 30. Jumlah 100%. Jadi kalau kau hadir, bagus, kamu dapat nilai 20. Kau mengerjakan tugas-tugas, dapat nilai 25. Dapat UTS 25, dapat tugas 30, kamu dapat 100, kamu nilai 100. Tapi kalau kau di sini tidak hadir, maka kurang 18, di sini tidak mengerjakan sesuatu, dapat 0. Di sini kau tidak bagus, dapat 20, dapat di sini tidak bagus, dapat 25, jumlah saja. Ini jumlah berapa? Ini hanya 8 tambah 13, 2, 6. 63, ini apa itu? D. Sedikit lagi E. Jadi kau Albertus, inilah nilaimu maksimal, nilai D. Karena saya sudah beri waktu, kesempatan kau ulang. Dan saya tidak pernah meminta seseorang mengirim dengan hard copy, nggak ada itu. Jadi alasanmu tinggal print, itu tidak alasan. Karena saya hanya meminta soft copy dikirim. Saya tidak butuh hard copy. Dan saya tidak beri kesempatan lagi sama kau. Ya. Oke, itu untuk laporan kelompok 1 yang tidak masuk. Kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 3 kemarin yang hanya disampaikan oleh Rahel. Sementara Frisilia dia sakit katanya. Lalu dia tidak datang. Lalu kemudian seharusnya si Selvia Juniarta Saragi ada hadir? Ya, kamu tidak hadir minggu yang lalu dan tidak ada nilai untuk apa? Tidak ada nilai laporan baca. Nah, karena itu saya beri kesempatan. Oh, ini apa ini yang kau kirim? Ini untuk laporan baca mana? Yang lalu. Yang lalu itu tentang, oh nggak bisa lagi. Itu bukan kau mengatur saya yang mengaturmu. Kau tidak datang minggu yang lalu kau kirim sekarang yang kerjamu tahu yang minggu lalu. Bukan begitu cara kuliah kita. Kau tidak hadir minggu yang lalu, itu artinya kamu tidak mengerjakan itu. Lalu saya kasih tugas baru. Bukan itu tugasmu. Saya kasih tugas baru. Gitu ya. Jadi tugasmu kalau kau ingin kerja, ini ya saya beri kepada Sylvia, buatlah laporanmu untuk minggu depan. Sama dengan kelompok 5 ya. Minggu depan kelompok 5 kan? Jadi kau kerjakanlah tugas kelompok 5 sehingga nanti minggu depan ada 1, 2, 3, 4 orang tambah Sylvia minggu depan yang akan membahas mulai dari Yesaya sampai Yeskiel ya. Nah, hari ini kita akan membahas kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Akan dipresentasikan oleh kelompok 4, Stefanden, Talenta, dan Vertisima. Nah, Stefanden baru Stefanden, Talenta, dan Vertisima. Talenta dan Vertisima. Vertisima sudah kirim materimu? Apa?
Ya kan ada HP orang kan. Gak alasan itu. Mahasiswa itu jangan cari alasan. Mahasiswa itu cari cara menyelesaikan masalah. Itu mahasiswa. Kalau dia kalah dengan masalah, itu bukan mahasiswa. Itu SMP SMA itu. Sehingga dia minta bantuan kepada orang tuanya. Mahasiswa jangan mengatakan kalah dengan masalah. Selesaikan dengan caramu sendiri. Itu mahasiswa. Berarti kamu gagal untuk hari ini. Saya tugaskan lagi kamu. Ya, saya tugaskan untuk membuat laporan baca minggu depan. Artinya 6 orang untuk minggu depan jadi 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tambah vertisima. Jangan kalian anggap main ya. Kalau minggu depan tidak dapat kalian kerjakan, maka kembali dia akan seperti kalian akan seperti Celebertus. Maksimal nilai D. Ya, maksimal nilai D. Oke. Berarti hari ini kita akan membahas hanya 2, yaitu dari laporan Stevanden dan dari Tarigan. Lalu saya ulangi, kalau laporan format yang salah itu pun tidak dapat nilai bagus. Kemarin sudah saya sampaikan lah, format itu begini. Kan 2022 underscore nomor absen saya nomor 10. Baru namamu. Oh isi ini laporan baca nomor 10. Baru namamu Butet misalnya. Itu. Jadi kalau kau buat laporan baca Stevanden, ya aturan nilai 100 jadi nilai 80. Tergantung apamu, kemampuanmu nanti. Bisa kau nggak 80, karena kau nggak mungkin lagi 100. Karena kau salah format, namanya salah format. Gitu ya. Oke, supaya jangan berlama-lama, kita mulai laporan baca dari saudara Stevanden. Silakan. Mazmur adalah kitab yang paling disukai dan paling sering digunakan. Penulis kitab Mazmur ialah Musa, Salomo, dan Heman dan Edan. Tahun penulisan kitab Mazmur yaitu pada tahun 539 sebelum Masehi. Tujuan kitab Mazmur memakai nyanyian-nyanyian pujian yang akrab dari Israel. Latar belakang kitab Mazmur lebih membahas latar belakang sastra kitab Mazmur itu. Kitab Amsal. Kitab Amsal memiliki kata Ibrani dari kitab Amsal memiliki arti yang luas seperti gagasan, pertimbangan, dan tingkah laku. Tahun penulisan kitab Amsal pada abad ke-10 dan abad ke-6 sebelum Masehi. Tujuan dari kitab Amsal ialah menyebarkan ajaran tentang kehidupan yang saleh.
kitab pengkhotbah. Tujuan dan pesan kitab pengkhotbah ialah menegaskan bahwa tidak ada satupun di bawah matahari yang mampu memberikan kehidupan. Latar belakang kitab pengkhotbah berisi beberapa gaya sastra. Kitab Kidung Agung, Salomo ialah seorang pengkhotbah di Kidung Agung. Lebih dari 5 nyanyian terdapat pada kitab Kidung Agung. Sudah, Pak. Oke, apa gagasan utama dari kitab Mazmur? Gagasan utamanya apa? Gagasan penting dalam kitab Mazmur adalah kitab atau tema dari kitab Mazmur itu apa menurut buku ini? Temanya menurut siapa ini? Andrew dan John atau Hill dan Walton. Apa tema daripada kitab Mazmur? Ingat ya. Tapi kau baca buku ini kan? Berapa kali kau baca buku ini? 2. Hebat ya? Iya, 2 kali diulang-ulang ya, 2 kali lah. Setelah itu baru kau ambil apanya? Rumusannya. Siapa penulis kitab Mazmur? Musa, Salomo, Heman dan Etan. Itu penulis kitab Mazmur. Oke, silakan duduk. Lanjut kepada si Tarigan. Siapa namanya? Talenta Tarigan. Hah? Iya, silakan. Kitab Mazmur paling banyak disukai banyak orang. Kitab Mazmur juga memiliki 150 pasal. Kitab ini juga paling tua di antara semua perjanjian lama. Kitab ini juga memiliki 73 yang diumumkan oleh Daud dan 34 yang tidak memiliki judul. Di dalam kitab Mazmur tertulis tentang nyanyian, tentang pujian, peratapan dan hikmat. Di dalam ayat 121 adalah Mazmur ratapan dan di latar belakang ditulis tentang Daud. Dan diambil dari nyanyian Israel. Kitab Amsal yang terdapat dalam kitab umat Kristen. Kitab itu mengandung kumpulan ucapan ringkasan. Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang ditulis oleh Salomo, yang dianggap sebagai pengkhotbah Kidung Agung
Gunung Agung terdapat di sekitar 1.005 tahun. Sudah Pak. Itu aja. Apa gagasan dari kitab Amsal? Gagasan utama, gagasan penting. Gagasan pentingnya adalah tentang nyanyian cuma nyanyian dan ada 3 itu. Ya? Nyanyian dan juga Kau baca buku ini aja berapa kali? lebih dari 5 kali Pak. 5 kali. Iya, 5 kali kau baca. iya Pak. Tapi itu aja yang kau tahu. Iya Pak. Oke, silakan dulu. Luar biasa ya. Ya, kok tidak bisa sampai ya? Nggak tahu saya bagaimana cara biar sampai pesan saya. Eh, saya tidak tahu bagaimana caranya supaya pesan saya sampai kepada kalian. Apa lagi pesannya? Apa namanya? Pengajaran saya. Atau kalian dengar suara saya? Coba dulu dekat semua ke sini, dekat. Digeser kursinya dekat sekali. Mungkin suara saya nggak kuat gitu. Sehingga nggak kedengaran pesannya. Dekat aja, sampai sini aja, dekat sini, dekat. Coba yang di belakang juga di sini aja, di sini. Dekat, yang belakang di sini aja, sini. Dekat sekali. Atau di sini, dekat. Jangan ada yang jauh. Dekat aja. Mana absen kita? Ini polisi dia ada surat dari orang tuanya Pak, tapi lewat PA dikirim. Sakit dia Pak. Ya, sakit atau apa kan tidak ada gunanya lagi. Kan sudah lewat 5 kali. Keterangannya belum dibuat. Saya sudah WA ke orang tuanya tadi bahwa aturan kampus STT lewat 5 kali gagal. Dia sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari ini gagal. Jadi entah sakit apapun dia nggak bisa lagi. Dulu sudah saya sampaikan, saya sudah ngomong sama dia empat mata. Kalau kau tidak datang sekali lagi, kamu gagal ya, ya Pak. Jadi entah apapun keadaanmu datangnya, ya Pak. Ya nggak datang, nggak dengar nasihat saya ya. Ya nggak, saya nggak bisa tolong. Kemarin juga gitu, ada tingkat beberapa tahun 2016 ya. Udah 7 tahun dia di sini. Nangis. Tolonglah Pak. Saya bilang saya tidak bisa tolong. Karena saudara tidak hadir di kelas. Kalau hadir aja, duduk aja, bengong-bengong aja gini-gini aja, bisa saya tolong. Saya kasih dulu. Karena bengong-bengong aja bisa saya dulu. Tapi kalau tidak datang ke sini, nggak bisa saya tolong. Karena nanti ini saya serahkan ini ke akademik. Lalu mereka rekap absen. Mereka yang menyatakan saudara ini tidak bisa UAS. Dan dinyatakan gagal. Jadi menyatakan gagal dari kampus. Oke, itu sudah saya apalah ya. Kalau saya dibahas itu sudah apa dia. Saya nggak bisa tolong.
Oke, yang mau saya sampaikan begini, saya kan ini sudah laporan baca yang ketiga ya. Keempat, waktu sudah lebih lagi. Saya jelaskan bagaimana cara membuat laporan baca. Tujuannya apa? Bukunya sudah saya tunjukkan ini. Atau sulit dibaca? Gimana? Apakah hurufnya ini terlampau kecil atau tidak bisa dibaca? Gimana? Menurut kalian bagaimana buku ini? Sulit dibaca atau mudah? Mudah dibaca atau sulit? Kok nggak ada orang di sini? Mudah dibaca atau sulit? Mudah. Jadi apa namanya? Apa kesulitan memahami teks ini? Apa kesulitan? Itu dulu saya tanya. Apa kesulitan kalian memahami teks ini? Nah kemarin sudah saya sampaikan, ini kan pertama bacalah gagasan utama. Kan sudah saya tunjukkan kemarin gagasan penting. Tulis kalian. Ini sudah ada di sini. Ini gagasan penting. Ada kan? Lalu kenapa nggak baca? Kan sudah saya contohkan. Ambil gagasan penting. Ini kitab Mazmur. Coba ini kitab Mazmur. Pengertian kitab Mazmur. Mana di sini pengertian kitab Mazmur? Pengertian di sini. Di mana pengertian kitab Mazmur? Dari mana kalian ambil pengertian kitab Mazmur? Gak ada ditulis di sini. Mana pengertian di sini? Lalu dibuatlah di sini tahun penulisan kitab Mazmur. Lalu yang tidak penting kalian tulis. Misalnya komposisi kitab Mazmur, kitab 1, kitab 2, kitab 3. Enggak begitu penting. Yang kemarin kan gagasan. Kemudian apa lagi? Tema. Tema pentingnya apa? Ini kan di depan ini sudah ada. Saya tanya apa tema Mazmur? Enggak tahu kalian ini. Padahal 3 temanya. Prinsip pembalasan, kehidupan raja, alam dan penciptaan. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana tentang alam, nah jawablah ada di kitab Mazmur. Ini kan menolong kalian mengetahui PL secara gampang. Inti-inti dari kitab itu dulu kalian hafal. Sehingga kalau ada orang bertanya tentang bagaimana kehidupan raja dalam kitab suci, ingat Mazmur. Ini kan kehidupan raja. Lalu bagaimana kehidupan raja ini? Ini dijelaskan di sini. Ini, tengok di sini. Dia jelaskan apa itu? Tema-tema utama. Prinsip pembalasan bagian kedua. Kalau kalian ingin menambah penjelasan itu nanti. Alam ciptaan, jabatan raja, ini dijelaskan. Walton dan itu sudah jelaskan. Tinggal memindahkan ke sini. Kalian di sini tidak saya itu lagi menulis tentang kitab Mazmur. Enggak, hanya memindahkan isi ini ke otak supaya kalian paham, mengerti. Ini pembimbing supaya kalian tahu apa itu kitab Mazmur, apa itu kitab Amsal, apa itu kitab Pengkhotbah. Secara sederhana. Ini bicara lagi soal Amsal. Ini apa ini Amsal? Pengertian Amsal, penulisan kitab Amsal, pernyataan tujuan, struktur kitab Pengkhotbah. Tapi nggak ada gagasan utama tema-tema penting. Lalu yang dihafal bukan yang utama. Karena kalian tidak mengerti apa yang mau dikerjakan. Padahal saya sudah tunjukkan bagaimana caranya. Sudah 3 kali bahkan 4 kali saya beri contoh. Bahkan saya katakan jangan lagi sama sepertinya, laporan baca yang keempat akan lebih bagus. Harapan saya hari ini lebih bagus. Ternyata tidak. Nah saya berharap laporan baca yang kelima lebih bagus. Nanti kita akan bicara soal laporan baca yang kelima tentang apa ini? Yesaya sampai Yeskiel. Bacalah berulang-ulang. Kalau kalian baca berulang-ulang, kalian ambil intinya, intipatinya, lalu kalian ingat
maka kalian mengerti, itu dapat nilai. Tapi kalau kalian pindahkan isi buku ini ke kertas lalu kirim ke saya, lalu kalian tidak mengerti, tidak dapat nilai. Nggak dapat nilai. Kalau ini kalian pindahkan ke kertasmu lagi, ke papermu, lalu kirim ke saya, lalu saya suruh kau baca di sini yang tidak kau ngerti, tidak ada, nol, tidak ada nilai, nol. Yang saya nilai ialah yang kau sampaikan di sini. Kalau tidak ada kau sampaikan di sini, seperti kawan ini tadi 1 menit selesai, gimana saya menilainya? Kalau hanya kau pindahkan ini ke kertas lalu kirim ke saya, ngapain? Ini saya sudah punya bukunya ini. Tak usah pindahkan lagi ini ke kertas. Ini saya sudah punya. Gak perlu sama saya kertasmu itu lagi. Hanya memindahkan isi ini. Tapi pindahkan isi ini ke sini, lalu bisakah kau terangkan dengan baik isinya ini? Itu yang perlu bagi saya. Itu yang saya minta. Bukan kertasmu yang kau tulis itu ulang dari sini kirim ke saya. Itu tidak begitu banyak nilai. Hanya saya baca, kalau saya baca ini punyamu ini hanya melihat kronologi cara berpikirmu. Ini cara berpikirmu, saya hanya melihat kerja ini, saya tahu otak orang. Saya tahu bobot otaknya, isinya apa dari sini. Lalu kalau kau mampu menjelaskan apa yang kau tulis ini semua yang kau tulis ini sekarang dengan bahasa yang lantang, maka nilaimu bagus. Tapi kau tulis tapi tidak kau mengerti, nggak ada satu pun yang kau ingat, zero, lubang takar nilainya. Tahu kalian lubang takar kan? Telur bebek nilainya. Jadi supaya nilaimu bagus, pahami, baca, berulang-ulang, baru tulis apa yang kau tahu. Baru katakan apa yang kau tulis. Jangan kau tulis isi buku, tapi tidak ada yang kau katakan. Nol besar. Gitu ya, kepada kelompok 5 minggu depan. Vina, Esra, ini Albertus lagi. Albertus, karena ini kan setiap orang ada 2 kali dia membuat laporan baca ya. Setiap orang. Jadi ingat Albertus, kau punya kesempatan sekali lagi. Vina, Esra, Albertus, baru tadi siapa tadi? Sylvia, baru si Pertisima. Jadi ingat minggu depan. Saya ulangi, ingat minggu depan si Vina, Esra, Albertus, Pertisima, dan Sylvia. Pindahkanlah isi buku ini ke otak kalian. Dengan cara membaca dulu. Baca. Setelah itu apa yang kau tahu tulis di kertas. Nah, itu kirim ke saya. Lalu nanti di kelas katakanlah apa yang kau tulis itu dengan bahasamu secara gamblang supaya kami mengerti. Artinya kalian minggu depan adalah dosen menggantikan saya mengajar topik ini. Sehingga saya tidak mengajar lagi. Karena sudah dikatakan di proses awal, metode pembelajaran kita ialah dosen mengajar, lalu harus itu melaporan baca mahasiswa yang mengajar topik itu. Lalu kita diskusi. Lalu saya sarankan kemarin kalian baca semua buku ini, bukan hanya yang melapor, membaca. Supaya terjadi diskusi. Siapa yang baca buku ini di luar yang si Vanden, Talenta, dan Pertisima. Si Pertisima dia tidak kerjakan. Jadi siapa yang membaca buku ini di luar mereka bertiga? Siapa yang baca? Angkat tangan. Saya catat ya. Yang baca ini siapa? Namanya tadi. Yang baca tanda.
Cuci tangan. Kok makin bertambah. Siapa namanya? Dwi. Lalu siapa lagi? Elinta. Siapa lagi? Vina. Siapa lagi? Hah? Elna. Siapa lagi? Hah? Nada. Siapa lagi? Sylvia. Siapa lagi? Rahel. Siapa lagi? Hah? Ardi. Siapa lagi? Habis. Kita aja yang baca. Oke, yang tidak membaca silakan keluar dari ruangan ini. Silakan keluar. Di luar Dwi, Eli, Vina, Elna, Nada, Sylvia, Rahel, Ardi keluar dari ruangan ini. Silakan keluar. Saya ulangi lagi kalimat saya. Di luar Dwi, Eli, Vina, Elna, Nada, Sylvia, Rahel, dan Ardi silakan meninggalkan ruangan ini. Terakhir, di luar Dwi, Eli, Vina, Elna, Nada, Sylvia, Rahel, Ardi silakan tinggalkan ruangan ini. Bawa tas buku. Silakan. Masih ada yang tidak baca dan di ruangan ini? Kalau masih ada, saya tidak mau mengajar. Di luar Dwi, Eli, Vina, Elna, Nada, Sylvia, Rahel, Ardi silakan tinggalkan ruangan ini. Kau baca, karena kamu buat laporan baca. Oke. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan ini, dan minggu ini saya sampaikan lagi. Siapa yang tidak baca minggu depan buku ini, dari saya sampai Yeskiel, tidak hanya saya keluarkan dari ruangan ini, kita jumpa tahun depan. Ya, kita jumpa tahun depan. Artinya saudara gagal. Saya hanya mau mengajar orang yang mau belajar. Tidak mau belajar, tinggalkan ruangan saya. Oke ya. Nah, saya ulangi lagi bahwa minggu depan silakan membaca buku ini, baca, renung-renungkan, pahami, mengerti. Lalu ingatlah apa gagasan utama dari kitab itu. Kan sudah saya katakan kemarin apa yang perlu dicatat. Gagasan utama, tema penting, siapa yang menulis, lalu tahun berapa ditulis. Itu saja, cukup. Karena ini masih pembimbing. Kalian perlu tahu siapa penulisnya, kapan ditulis, lalu apa gagasan utamanya dan apa tema utamanya. Cukup, sedikit. Lalu kalau ingin menjelaskan lebih dalam tentang gagasan utamanya dan tema-temanya, silakan. Karena di sini nanti dijelaskan lagi. Tema-tema itu dijelaskan lebih dalam. Kalau kalian mampu menjelaskannya, silakan jelaskan. Tidak mampu, hanya tema-temanya aja. Anda mengerti tema-temanya, tahu tema-temanya cukup. Ya, saya temanya 1, 2, 3, gagasan pentingnya 1, 2, 3 ditulis oleh saya tahun sekian, titik, selesai. Itu aja pun nggak bisa dikerjakan. Bagaimana dia mau jadi mahasiswa? Tapi sebagai mahasiswa explore lagi lebih dalam. Temanya ini maksudnya bla 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 bla. Wah, nilaimu boleh makin lebih bagus. Kalau yang tadi itu standar namanya. Standar artinya dapat nilai B lah. Kalau itu. Tapi kalau kalian lebih dalam lagi, dapat nilai A. Gitu. Di bawah yang standar itu nilai C. Kan ini. Jadi terserah. Kamu nilai apa kan kamu yang menentukan. Saya hanya melihat bagaimana karyamu. Gitu. Kalau seperti dia tadi hanya bla 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 bla,
Selesai. Sama seperti siapa tadi, Stephen Hawking juga sama. Tidak ada isinya, ya sama aja. Gak ada nilainya. Sayang. Tapi masih ada kesempatan lagi, kesempatan kedua ya. Mulailah menjadi mahasiswa yang berkualitas. Guru itu harus berkualitas. Kalau guru tidak punya pengetahuan yang baik dan berkualitas, bagaimana dia mengajar anak-anak? Gak mungkin. Tidak mungkin saya fasih bercerita kalau saya tidak tahu cerita. Kalau kalian punya adik disuruh mendongeng, kalau kalian tidak punya alur cerita dongeng itu, kalian gak mampu mendongeng. Ada sebuah cerita tentang kancil dan monyet. Kalian mulailah atur di mana bertemu monyetnya, apa persoalannya, apa klimaksnya, lalu di mana anti klimaksnya, lalu penutupnya bagaimana. Kalian nggak pandai, kalian dek aku mau cerita, nggak enak cerita kakak, udahlah katanya, karena kalian tidak pandai bercerita. Tapi kalau kalian pandai mengatur cerita dengan narasi-narasi yang klimaks, anti klimaks dan tutup dengan baik, besoknya dia senang. Guru itu adalah narator, narasi, orator. Karena dia harus mampu menyampaikan pengajaran dengan baik, berkualitas. Makanya sebelum dia mengajar, dia baca buku. Mengisi dirinya dulu. Setelah dia punya pengetahuan, baru dia bagikan pengetahuan dia ke murid-murid. Dengan harapan muridnya berkualitas. Karena dia mentransfer ilmunya, terjadi transformasi ilmu dari dirinya ke anak-anak. Harus gitu, jadi transformasi. Dia mentransfer ilmunya. Tapi kalau gurunya tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, apa yang mau dia transfer? Ini saya latih kalian mengisi. Isi ini ke sini, ke otak, ke pikiran. Kita tahu, lalu nanti transfer. Bagaimana cara mentransfer? Ya menjelaskan di kelas. Saudara-saudara, kitab Amsal ini adalah bla bla bla. Kitab Khotbah ini adalah bla bla. Nah, itu dengan bahasamu yang lugas, yang jelas. Jadi jangan ini disuruh pun membaca, dia sudah baca tadi. Kitab Mazmur ini terpanjang di aduh. Orang turun kau kan. Kita harus kuasai, jangan lagi gitu. Orang yang tidak punya isi biasanya banyak nya atau nya. Kitab Amsal ini terpanjang ini ditulis oleh ini, itu berarti dia tidak tahu. Itu artinya dia tidak tahu. Dia coba cari kayak di Google, dia cing nggak ada tidak keluar dari memorinya. Siapa penulisnya? Gitu aja. Karena memang on gitu ya. On dia. Enggak punya isi. Tapi orang yang berisi tidak ada nya itu. Dia jelaskan dia mengalir terus menceritakan. Karena apa? Dia punya materi. Kalian pernah nonton stand up comedy? Pernah. Kalian pikir dia berdiri di sana punya materi apa tidak? Dipersiapkan tidak? Persiapkan. Dia punya materi. Kalau tidak punya materi, dilempar orang dia. Turun kau. Makanya dia cari materi yang update, yang membuat orang terhibur. Nah kalian juga begitu, isilah. Materinya apa? Materinya sudah jelas, sudah saya kasih materi. Kalian tidak cari materi lagi, hanya membaca materi. Lalu memindahkan materi ini ke alam pikiran kalian. Alam bawah sadar dan alam sadar. Kalian harus sadar bahwa di otak itu ada dua alam. Di sini alam sadar. Ini bawah sadar. Jadi yang kalian sampaikan itu apa dari sini? Kalian sadar dari alam sadar.
Kalian bicara, saya yang bicara ini sekarang, saya keluarkan amunisi saya dari sini. Tapi bagaimana dari sini ada, ini keluar dari sini. Alam bawah sadar. Jadi harus diisi. Yang paling besar sebenarnya ini alam bawah sadar ini daripada sadar. Sadar ini kan di sini. Alam bawah sadar ini banyak sekali ruang yang kosong. Alam sadar hanya sedikit. Ketika kita bicaranya, kita panggil dia ke atas. Baru keluar dia. Baru kita ngomong. Jadi data ini di sini, big data atau metadata itu di sini. Maka tugas kita sekarang ialah masukkan data ke sini banyak sekali. Masukkan. Nanti ketika orang tanya ini keluar, kalau kalian ngomong. Tapi kalau di sini tidak ada, ditanya kalian setelah tadi ya, karena nggak ada. Dia tanya ke sini nggak ada kan? Makanya dia lah. Lah kalian. Ya. Jadi kalau tidak dimasukkan data nggak ada yang mau disampaikan. Bagaimana caranya? Bacalah banyak buku. Gak ada cara yang lain. Baca banyak. Bisa baca cepat. Ini masukkan data. Masukkan. Masukkan. Lalu kalau ingin mendalami baru berhenti. Serius. Baca. Itu masukkan data. Lalu nanti kalau ditanya orang, ini bisa keluar dari alam bawah sadar ke atas. Kalau kalian sudah baca ini gagasan penting dari kitab Mazmur, pengakuan akan kedudukan raja dan kedaulatan Allah, perbuatan Allah dan takdir dari antara orang benar dan orang kita bahas ini. Lalu ditanya orang, apa itu tema daripada kitab Mazmur? Kedaulatan raja. Keluar nih, keluar. Itu tidak lama, tidak lelet itu, tidak lola, karena jaringannya kencang itu, lebih cepat daripada jaringan internet kita. Tapi kalau tidak ada datanya, tidak pernah baca, maka dia tidak keluar. Itulah makanya Nah, saya tes dulu bagaimana kalian mengerti apa yang saya sampaikan ini, supaya kalian bisa menjadi mahasiswa yang bagus. Dari sini ke Manhattan sudah berapa kali kalian bolak-balik? Manhattan tahu kan di mana? Kalau ada 10 kali, 20 kali setelah di kampus ini. Kalian ke Manhattan berapa kali? Balik atau lewatlah kalian ke kota, balik lagi berapa kali lah kira-kira kalian lewat kampus Jalan Merdeka, Jalan Binjin. Kampus ke kota. Udah ada 20 kali lebih. Ya? 5 kali. Lewat 20 kali. Oke. Sekarang saya tes lah. Berapalah pom bensin dari sini ke Manhattan? Ya? 2. Berapa Indomaret? Berapa Alfamaret? Berapa tempel ban? Berapa ruko? Berapa trafik? Berapa jalan yang terbelah dan jalan yang menyatu? Berapa simpang? Berapa gereja? Itu berarti selama kalian jalan ke sini tidak pernah kalian perhatikan alam sekitar. Mungkin kalian hanya kalau kalian begini-begini di angkot atau di apa, berarti kalian tidak masukkan data ke bawah sadar kalian. Kalian membuang waktu. Kalau dalam perjalanan, matikan handphonemu, nikmatilah. Masukkanlah data ke alam bawah sadarmu. Sambil cepat ini. Kayak mer. Rekam semua. Lalu kalau ditanya, berapa tempat makan dari sini ke Borostagi? Dia hafal. Berapa tempat makan Batak dari sini ke Manhattan? Karena dia sudah
lihat, dia rekam. Karena dia masukkan ke alam bawah sadar, ditanya orang, dia langsung keluar, cing. Tapi selama kalian tidak memasukkan perjalanan kalian ke alam bawah sadar kalian tidak tahu apa yang terjadi di sana. Itu hanya di sana. Nah sekarang kampus ini, kalau saya tanya kampus ini sudah kalian kuasai, belum tentu kan? Kalian hanya masuk pintu gerbang, masuk ke ruangan ini, lalu pulang ke pintu gerbang, pulang ke kos kalian. Jangan-jangan kalian belum pernah ke kos putri di sana, ke perpustakaan, ke kantin, ke ruang dosen, ke ruang administrasi atau ke tempat sana. Apa di ruangan ini, apa di sana, kalian belum pernah jelajahi. Sudah pernah menginjakkan kaki di seluruh ruangan dari tingkat 1 dan tingkat 2 ini? Jangan-jangan belum. Pernahkah kalian berusaha menghitung tangga atas bawah, berapa tangga dia? Karena kalian tidak pernah memasukkan data itu ke kalian. Pernahkah kalian berapa tangga dari naik chapel? Kalian hanya jalan tanpa memasukkan data. Kalau saya masukkan data semua, itu artinya sambil jalan otak kita jalan. Hanya orang yang menyambung otak setiap hari akan lama piku. Otak kita selnya 1 triliun. Tapi kalau tidak digunakan, dia jadi pikul. Jadi setiap hari usahakan sambung sel otak, sambung. Sel yang tersambung tidak akan mati lagi. Itu makanya dia panjang umur. Tapi setiap hari, ingat, setiap hari mati sel kita, sel otak berjuta sel. Kalau tidak kita gunakan, dia mati. Maka banyak otak yang mengeriput. Maka nanti akhirnya dia Alzheimer. Tahu penyakit Alzheimer kan? Alzheimer. Tahu kan Alzheimer? Apa? Ya, itu tidak hanya amnesia. Alzheimer, otak mengecil lalu tidak ada lagi yang di. Karena apa? Otak yang diberi Tuhan itu, sel yang bagus itu kalian tidak sambung setiap hari. Karena dia mati 1 juta sel 1 hari. Kalau tidak disambung dia mati. Kalau tersambung hidup terus, hidup. Maka sambunglah. Cara menyambung sel otak paling bagus ialah membaca. Kalau kalian rutin membaca kitab suci setiap hari, ingat, kamu akan panjang umur. Tapi kalau kau tidak mau baca firman setiap hari, ya lawan panjang umur apa? Pendek umur. Karena ingat, kalau kalian sakit jantung hampir koroner, bisa diambil dari sini, saraf atau arteri disambung, bypass namanya. Atau ada sakit lain bisa tubuh ini menggantikannya. Tapi hanya sel otak yang tidak bisa diganti oleh tubuh. Tidak ada obat di dunia ini yang bisa menambah sel otak. Tidak. Kalau sumsum darah bisa ditambah. Sel darah merah bisa ditambah. Sel darah putih bisa dikurangi dan ditambah. Tapi sel darah otak tidak ada yang bisa menambah. Tuhan sudah beri. Kau gunakan, engkau hidup, tak kau gunakan, engkau mati. Terserah kau mau gunakan untuk apa. Mau mati, tak usah mau baca. Tak usah gunakan otak. Tapi kalau mau panjang umur dan bahagia, apa kata pemasmur? Umur panjang ada, berarti gunakan otak apa? Kiri. Ini eksat, matematis, logis. Kalau tidak kau gunakan umur panjang, tidak gunakan otak, mati. Dan kekayaan, kehormatan ada tangan, berarti otak kanan, seni. Jika kau ingin terhormat, gunakanlah seni. Seni sopan santun, seni tata krama, seni musik,
seni art, seni rupa. Jangan kaku hidupmu, tapi punya relax, ada me time, ada refreshing. Jangan 1 minggu kerja terus, tapi tidak pernah merawat tubuh, tidak pernah merawat hati, merawat pikiran. Ya matilah. Sepeda motor aja pun kalau kalian sudah tidak mau rawat, sudah habis olinya pun kalian paksa, ya gym lah, mati. Sudah habis minyak pun kalian tidak lihat, ampernya sudah tunjukkan gini, tak peduli, jalan sendiri itu, ya mati, nggak ada minyak. Dia sudah warning, ada warningnya kan. Kalau penuh dia gini, kalau dia habis gini, tapi nggak peduli dia, ngomong gas terus, ya mati. Ya tubuh pun gitu, tubuh ini sudah kasih kode, udah gini-gini. Paksa lagi tidur jam 3, matilah. Jadi jangan bangga kalau kalian bisa tidur jam 3, jam 2 pagi, itu bodoh. Tuhan telah beri kita kerja siang, kerjalah siang. Karena tubuh ini akan di-recovery oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan jam 11 malam. Mulai jam 11 malam sampai jam 5 pagi Tuhan beri kesempatan memperbaiki tubuh kita ini. Pertama yang diperbaiki ialah hati. Jam 11 ke jam 12 Tuhan memperbaiki hati. Jadi kalau ada anak muda banyak tidur di atas jam 12, jam 1 atau jam 2, maka dia pertama yang diserang ialah hati. Maka sehingga penyakit tifus dan penyakit lever. Penyakit kuning, matanya kuning. Makan Indomie lagi dia, mempercepat penyakit lever. Hati-hati. Jadi jangan bangga nongkrong sampai jam 2 pagi. Itu kebodohan. Tuhan sudah buat regulasi kehidupan ini. Begitu ya. Ini saya hanya mengisi waktu ini. Karena kalian tidak bekerja kan tadi. Kalian tidak mengajar kami dengan baik. Gitu ya, saya hanya beri nasihat-nasihat supaya kalian mulai sadar bahwa masa muda kalian ini jangan salah gunakan. Apalagi kalian generasi alfa. Kalian kelahiran tahun 2000 kan? Ini kan? Generasi alfa. Kalian generasi milenial. Kalau generasi alfa dan generasi milenial ini tidak sadar diri, kalian hidup di era digital, hati-hatilah. Dulu orang tua mengharap anaknya kerja itu berangkat jam 8, keluar jam 4 pakai dasi, pakai jas, pakai mobil. Itulah orang yang bekerja. Itu generasi Y itu. Generasi Y, generasi Z. Tapi generasi alfa seperti kalian bukan begitu lagi. Kalian nanti kerja itu tidak lagi pakai jas, pakai dasi, tidak lagi 8 sampai 4. Enggak. Kalian hanya duduk di komputer, buat program-program, kerja 1 jam, bisa menghasilkan sebulan gaji. Kerja 2 jam bisa menghasilkan setahun gaji. Itu bagi orang yang menggunakan dan melek teknologi. Tapi kalau kalian tidak melek teknologi, bagaimana kalian menjadi guru yang handal nanti? Guru yang handal nanti bukan lagi guru yang datang ke kelas, ngajar bla 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 bla, habis itu pulang, itu guru konvensional. Guru yang hebat nanti adalah pada zaman kalian guru yang mampu hidup di era masyarakat 5.0. Kita sekarang kan di era industri kita 4.0. Tapi masyarakat kita hendak baru menuju 5.0. Apa yang 5.0? Fisik ini, tubuh fisik ini terkoneksi dengan digital. Itu yang terjadi nanti. Kalau kalian tubuh fisik ini masih terkoneksi dengan yang manual, itu bukan era 5.0. Itu era 1.0.
Lalu kalian pergi ke sawah ambil cangkul. Itu era sampai memakai cangkul, memakai parang. Lalu datang era 2.0 industri. Datang traktor. Menanam. Itu industri. Lalu datang era 3.0 komputer. Dulu masih tipek. Maka bisalah seperti ini tipek. Tipek. Itu era 3.0. Lalu sekarang industri kita adalah 4.0 internet. Internet of Things, IoT, Internet of Things. Kita di sini semua. Bukan ini lagi. Ini sudah ditinggal ini. Ini sekarang ada di sini. Semua pakai internet. Koneksikan hidupmu ke internet. Lalu tumbuhlah masyarakat 5.0. Sekarang ini 4G kan? Yang terbaru sekarang 5G. Keluar 5G. Jadi kalau saya telepon nanti orang halo, aku bilang dia hadir di sini. Hologram. Kalau kita sekarang buat kan, dia kelihatan di sana kan, halo, kelihatan dia di sana. Di sana dia kelihatan. Sekarang nanti di sini dia hadir. Lalu kita matikan dia hilang. Hologram. Lalu semua nanti di sini membayar. Kiri, tol nanti, ATM nanti tidak perlu lagi buat ATM. Di sini. Itu kita terkoneksi dengan digital. Nanti buka pintu rumah pun, masuk. Itu di negara maju sudah terjadi. Kita masih belum. Lalu bagaimana kalian nanti mengajar? Kalau masih mengajar seperti ini, anak-anak pakai orang lagi. Kalian nanti mengajar anak-anak, udah gitu semua di sini. Ini ada lagi. Nanti dari sini, ini langsung sama. Dia geser sini. Tergantung apa yang kau isi di sini. Mengajar semua pakai ini. Tidak perlu lagi pakai infokus yang berat-berat itu. Enggak, di sini semua. Mau besar gitu. Kalau tidak siap, kalian bukan guru yang profesional. Makanya berjuanglah mengisi. Nanti yang paling canggih lagi bukan gitu lagi. Semua ini nggak lagi di sini, tinggal di sini. Jadi dia hilang. Dia menggunakan di sini. Kalau di Cina sekarang kan di sini dan di Amerika. Jadi kalau ada orang lewat pun tinggal langsung. Oh ini siapa ini? Ketahuan. Maka sekarang KTP kalian, lihat KTP kalian itu. Kalian sudah punya KTP. Di sini. Ini ada chip di sini. Jangan sembarangan kalian kasih KTP di mana-mana. Ini datamu. Sini. Apalagi ini. Hati-hati, jangan salah letak di mana-mana. Datamu di sini. Apalagi ini mau pemilu. Datamu nanti bisa digandakan. Dengan namamu yang sama bisa ada di Papua, bisa di Sulawesi, bisa di Kalimantan. Kau milih presiden Anies misalnya. Supaya menang siapa itu? Si Khilafah itu kan. Hati-hati. Kalau kalian tidak kuasai itu, gak bisa. Itu jauh kali kita tadi ngomong ke sana. Kita masuklah ke sedikit supaya ada kalian ingat dari materi ini. Kitab Mazmur. Gagasan penting dari kitab Mazmur ialah pengakuan akan kedudukan raja dan kedaulatan Allah.
Yang kedua, perbuatan dan takdir dari orang benar dan orang fasik. Makanya dia katakan janganlah duduk dengan orang fasik. Jangan duduk, jangan berdiri, dan jangan berjalan dengan orang fasik. Ini saya hidup ini. Kalau ada orang yang yang membuli kita, yang meneror kita, yang berkata fitnah ke kita, lalu dia datang satu meja dengan saya katakan no. Saya tahu dia orang tidak bagus, tidak becus. Saya tidak mau satu meja dengan dia. Karena saya baca Mazmur 1 ayat 1. Lebih baik duduk dengan orang benar supaya apa? Kita berhikmat. Duduklah dengan orang berhikmat supaya apa? Kita dapat ilmu. Jadi kalau ada orang pintar, dekatilah, ngomonglah dengan dia. Tapi kalau kau bertemu dengan orang bodoh, kau duduk di sampingnya, maka kebodohannya pun transfer ke kamu. Ini yang kedua, gagasan penting. Yang ketiga, penghibur dan perlindungan Allah pada masa krisis. Jadi di kitab Mazmur ini nanti bagaimana pemazmur selalu menyampaikan pesannya ketika dia mau dibunuh, lalu Tuhan melindungi. Ketika dia dikejar-kejar musuh, lalu Tuhan melindungi. Itu kita lihat dalam kitab Mazmur. Dan pemazmur selalu berkata seperti itu. Engkau angkat aku dari lubang kematian. Engkau bebaskan aku dari belenggu kematian. Atau hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam aku. Itu selalu dia katakan. Lalu yang berikut, pentingnya pujian dalam berbagai variasi. Jadi ada variasi pujian. Makanya Mazmur itu ditulis oleh ada Bani Amon, ada Bani Harun, ada tuh Orpa. Itu kan bermacam-macam. Mazmur menurut ini. Itu kan nanti ada ditulis. Bermacam-macam bentuk. Ada rebana, ada kecapi, ada seruling, ada gambus digunakan. Lalu peran alam dan ciptaan. Jadi di kitab Mazmur lah alam itu ditunjukkan memuji Tuhan. Gunung-gunung bergoyang-goyang, daun pohon tinggi yang rindang memuji kebesaran. Itu banyak sekali. Banyak sekali tidak kitab Mazmur. Bagaimana alam ini memuji Tuhan. Itu gagasan penting. Baru tema utama yang dikatakan oleh pemazmur ialah prinsip pembalasan. Maka Tuhan akan sangat, kalau di Mazmur 1 itu kan orang fasik akan bla 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 bla, orang benar bla 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 bla. Ini kan jika maka. Jika engkau takut Tuhan, maka engkau diberkati. Jika engkau melawan Tuhan, maka engkau dimusuhkan. Ini pembalasan. Baru kehidupan raja, baru alam ciptaan. Ini tema gagasan penting dari kitab Mazmur. Nah, jadi penulisnya atau penulisan sudah jelas ini adalah pemazmur ya. Banyak Daud, tapi tidak semua Daud. Ada Korah juga, ada Salomo, ada juga Musa, banyak sekali. Tapi yang paling banyak ialah Daud, karena dia banyak menulis Mazmur Daud. Di gereja-gereja katakanlah Calvinis, biasanya Mazmur Daud ini dinyanyikan. Di GPIB, GKI, Mazmur Balasan ya dinyanyikan. Tapi di gereja-gereja kita di Sumatera Utara tidak ada lagi dinyanyikan Mazmur. Nanti kalau kalian melihat bagaimana Mazmur ini dinyanyikan mulai Mazmur 1 sampai Mazmur 50, tontonlah ibadah GKI Gejayan Yogyakarta. GKI Gejayan Yogyakarta itu nanti dinyanyikan Mazmur. Nanti ada bernyanyi dari depan, lalu disahut dari umat, saling bersahutan menyanyikan Mazmur. Enak itu. Tapi ya lihatlah nanti. Saya tidak bisa tunjukkan di sini. Itulah Mazmur. Nah, sekarang kita masuk kepada, kalau kalian mau dalami tadi tema-temanya boleh didalami. Lalu kita masuk kepada kitab Amsal. Gagasan penting dari Amsal ialah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat.
Jadi siapa yang mau pintar, dia harus takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberi, menyingkapkan, mengungkapkan segala pengetahuan. Lalu jalan hikmat memimpin kepada kehidupan. Jadi begini, orang yang punya pengetahuan, dia pintar, tapi dia tidak berhikmat, maka itu adalah orang yang lemah atau lumpuh, orang yang lumpuh. Orang yang berpengetahuan tidak punya hikmat, itu orang lumpuh. Dia pintar, tapi tidak bisa mengaplikasikan kepintarannya kepada masyarakat, kepada gereja, kepada keluarga. Karena tidak ada hikmat, dia kan lumpuh, tidak bisa bekerja, tidak bisa bergerak. Dia hanya pintar, tapi tidak punya hikmat. Tapi sebaliknya, dia berhikmat, tapi tidak pintar, tidak punya pengetahuan, itu adalah orang buta. Dia berhikmat, tahu melakukan sesuatu, tahu membuat sesuatu, tapi tidak ada ilmunya, itu kan orang buta. Maka hikmat dan pengetahuan sekaligus kita butuhkan. Pengetahuan itu kita yang cari, itulah belajar sekarang ini kan pengetahuan. Tapi pengetahuan itu dicari manusia, hikmat tidak bisa kita cari. Hikmat itu hanyalah pemberian Tuhan. Maka pengamsal mengatakan, mintalah hikmat Tuhan. Yakobus juga mengatakan, mintalah hikmat Tuhan. Tapi tidak semua orang diberi hikmat. Tuhan lihat hatinya. Kalau hati kita ini suka serong, nggak diberi hikmat, nanti salah gunakan. Tapi kalau hati kita tulus, ikhlas, rendah hati, maka Tuhan akan beri hikmat. Salomo yang dia minta apa? Apa kekayaan? Berilah aku hati yang mampu menimbang. Itu hikmat. Mana yang baik dan mana yang benar. Lalu Tuhan katakan, karena kamu meminta hikmat, maka aku berikan kepadamu segalanya. Jadi dia tidak meminta segalanya dulu, tapi dia meminta hikmat. Nah inilah Amsal. Baru hikmat, sebuah Amsal menggambarkan sebuah prinsip umum, bukan sebuah janji. Jadi bukan janji, tapi prinsip-prinsip umum. Itulah Amsal. Lalu hikmat memimpin kepada sebuah pemahaman dari prinsip pembalasan. Nah tema-tema dari kitab Amsal ialah takut akan Tuhan. Jadi kalau kalian tidak ada bertanya, Pak, Bu, di mana kita mencari ayat Alkitab tentang takut akan Tuhan? Nah ingat Amsal. Karena kalian sudah belajar ini. Lalu tema yang kedua ialah prinsip pembalasan bagian yang ketiga. Tadi di pembalasan bagian yang kedua di Amsal. Pembalasan bagian pertama di mana? Mazmur kan? Nah, itu. Baru ucapan manusia. Baru seksualitas manusia. Inilah tema daripada Amsal. Jadi Amsal ini, kalau orang mengatakan begini, kalau kalian ingin hidupnya berhikmat, mau hidupnya baik, maka bacalah berulang-ulang kitab Amsal. Sudah ada kalian membaca kitab Amsal berulang-ulang? Berapa pasal kitab Amsal ini? 31 Amsal. Dan bacalah berulang-ulang. Nanti persoalan hidup kalian bisa atasi. Nah, kalau kalian baca misalnya Amsal 27 ayat 3, coba baca. Jadi batu itu ada beratnya kan? Pasir pun ada beratnya. Tapi yang paling berat apa? Sakit hati karena kalau batu itu berat, ambil martil pecah, tak, kita angkat. Kalau pasir itu berat, ambil karung bagi. Tapi kalau kita jumpa sama orang bodoh bagaimana? Pecahkan kepalanya. Supaya kita bisa
masalah kita ringan. Gak bisa kan? Jadi sakit hati dibuat orang bodoh, itulah yang paling berat di dunia ini. Makanya kita mengajar orang supaya jangan bodoh, supaya pintar. Karena berbicara dengan orang pintar nyambung, tapi berbicara dengan orang bodoh tak nyambung. Itu yang paling berat. Nah itu. Jadi kalau kalian berkelahi nanti, rumah tangga kita ribut, tiap hari ribut. Nanti di rumah itu tulislah besar-besar Amsal 15 ayat 1. Apa itu? Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut menandakan kebenaran, tetapi perkataan yang pedas membuat marah. Nah itu. Jadi kalau di rumah itu mau berkelahi, hai wow. Nah baca Amsal 15. Jawaban yang lemah lembut berarti ya terima kasih masukannya, kayak gitu ya. Saya mendengarkan itu, baguslah gitu. Tapi kalau dikatakan ini bagaimana, ini enggak enak makananmu, kenapa rumahnya, apa kau, berkelahi. Tapi kalau bilang suamimu nanti atau istrimu, ini enggak pandai kau masak, pedas sekali ini, ya mak, itu kan gak apa-apa, tambah air sedikit, tidak akan pedas, kan gitu kan. Berkelahi kan. Tapi ini datang api ya terbakar. Tapi datang api, ambil air, siram, mati. Habislah kegeraman kan. Itu. Enak ini baca Amsal ini banyak. Banyak sekali itu Amsal ini. Nanti kalau Amsal 3 ayat 7 atau ayat 3, apa ayat 3? Amsal 3 ayat 3. Janganlah engkau menganimu sendiri, tapi akan Tuhan berbuat jahat. Ayat 7. Itu ayat 7 Pak. Ayat 3. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lehermu. Nah itu. Kalungkanlah itu pada lehermu. Apa artinya leher dalam Amsal? Leher itu adalah bukti menunjukkan kita patuh, taat. Jadi kalau kalian bersalah, misalnya datanglah kalian pulang jam 2 pagi misalnya, lalu dipanggil bapak, hei sini kau. Lalu kalian, Pak, bunuhlah aku Pak, ini leherku Pak. Pasti ayahmu tidak akan melakukan hukuman lagi, karena sudah kau kasih leher. Itu simbol ketaatan. Dia menyerah. Dia siap mati karena kesalahannya itu. Maka orang yang menyerah dan sadarkan berdosa, dia tidak akan kena hukum lagi. Maka dia kasih leher. Terserah Pak, bunuh aku. Gak mungkinlah dibunuh. Itu simbol ketaatan. Jadi leher, kalungkanlah firman Tuhan di lehermu, berarti tunduk taatlah kepada Tuhan, mengaku dosalah di hadapan Tuhan. Maka setiap orang yang mengaku dosanya, Tuhan akan ampuni. Dan orang yang tak berdosalah memiliki kerajaan surga. Lalu leher itu apa lagi? Kalau kalian pernah lihat kerbau atau lembu mau membajak tanah, maka di lehernya dia taruh apa? Kuk. Lalu dia apakah dia mau mencabut? Setiap kuk yang diberi ke leher itu artinya tunduk, kerjakan, lakukan. Jadi kalau firman dikasih ke lehermu, lakukan. Siap jalan bajak. Kalau sudah dimasukkan kuk ke leher lembu dan kerbau, dia tidak akan mau mundur. Kalau mau mundur, lehernya terputus. Coba lihat dia mundur gini. Maka salah satu cara supaya dia hidup, dia harus jalan mengikuti Tuhan. Kalau dia lambat, dia akan dicambuk. Jadi kalau firman Tuhan itu tidak kalian lakukan, kalian mundur, matilah kalian masuk neraka. Tapi kalau maju menjadi orang Kristen, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar, kalian pun dicambuk.
ngeri loh. Jadi orang yang membaca Amsal, hati-hati. Gitu ya. Oke, kau berarti simak kurang sehat tuh ya? Saya sudah peringatkan kemarin kalau kuliah itu harus siap, harus punya etika kuliah. Ya, ini kedua kali saya peringatkan lagi. Makanya sebelum kuliah siaplah mentalmu, siapkan diri kuliah. Jangan saya ngomong-ngomong di sini kau tidur di situ. Oke ya, ini ketika kita sudah bicara Amsal, banyak nanti pelajarilah, baca, maka kalian akan menemukan hal yang indah kalau kalian mau berhikmat. Jadi kalau kalian mau berhikmat, menata hidupmu dengan baik, bacalah Amsal berulang-ulang. Amsal berulang-ulang, maka kamu akan menemukan cara hidup yang lebih baik nanti. Nah, pengkhotbah gagasan utama ialah hidup seharusnya bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Jadi hidup seharusnya. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau ada orang hanya berpikir ke perutnya, berpikir ke dia semua, itu adalah orang yang tamak ya. Kalau menurut pengkhotbah itu adalah orang yang sia-sia. Nanti di pengkhotbah ini semua sia-sia nanti katanya. Kemudian yang kedua, frustrasi dalam hidup tidak dapat dihindari. Jadi semua orang pasti pernah frustrasi. Tidak ada yang lahir di dunia ini mulai lahir sampai mati tidak pernah bermasalah. Tidak ada itu. Karena apa? Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kefanaan, kesia-siaan. Jadinya kita pernah frustrasi. Frustrasi karena pacar, frustrasi karena nilai, frustrasi karena bisa saja dosen, frustrasi karena ekonomi, frustrasi karena orang tua, frustrasi karena macam-macam banyak sekali. Lalu keadaan dari kehidupan harus diterima. Jadi apapun yang terjadi, terimalah. Apa yang terjadi di bawah kolong langit ini kata pengkhotbah. Sering dia disebut dengan Kohelet, pengkhotbah. Tapi sekarang orang suka disebut dengan pembicara, bukan pengkhotbah. Ada bedanya. Pengkhotbah itu dia menyampaikan firman seperti belati pedang bermata dua. Satu sisi ketika kita berkhotbah, saya harus dibelah, ditegor oleh firman ini, maka dia sakit ke kita. Lalu setelah itu, satu sisi lain dia membelah dosa, penyakit pendengar. Maka pengkhotbah itu biasanya sakit di telinga, tidak enak didengar. Makanya banyak orang kalau diundang pengkhotbah yang seperti itu, jangan lagi diundang minggu depan ini. Enak khotbahnya. Karena sekarang jemaat cari pengkhotbah yang enak didengar. Jadi dia makanya diganti namanya pembicara. Pembicara itu kayak tukang loak kan. Weh, ayo 2001, ayo wow. Dia lawak-lawak, dia bisa jalan ke sana kemari gitu kan. Itu pembicara. Kalau pengkhotbah enggak boleh jalan-jalan. Pengkhotbah dia menyampaikan kebenaran. Dia tidak tukang jual obat. Dia bukan ngibul, apalagi bohong. Tapi kalau pembicara, kalau dia berbicara 2 jam, mungkin 1 jam 30 menit itu bohong, 30 menit yang benar, karena banyak bumbunya. Jadi orang Kristen sekarang suka sekali mendengar khotbah yang menyenangkan. Jadi suka bumbu, bukan suka dagingnya. Jadi kalau kalian pergi ke rumah makan Padang, yang kalian cari rendangnya atau bumbu rendangnya? Yang kalian makan, cari sampai ke sana, makan rumah makan Padang. Makan Pak, ya. Mau apa Pak? Bumbu rendang.
bumbu rendang. Lalu tukang rumah makan Padang itu, wah banyak kawan ini bumbu rendang. Karena rendangnya mahal. Tapi kalau kita sudah berani masuk rumah makan Padang, jangan beli bumbunya, beli rendangnya. Jadi kalau kalian mendengar khotbah, jangan ambil rendang apa bumbunya, tapi ambil rendangnya. Tapi orang Kristen sekarang lebih suka bumbunya daripada rendangnya. Lebih suka ilustrasinya daripada firmannya. Kalau pendeta buat ilustrasi yang dia bawa pulang nanti dicerita ke orang-orang, ilustrasinya bukan firmannya. Ini yang aneh sekarang. Jika kalau ada orang pengkhotbah tidak punya ilustrasi, nggak diundang lagi. Tapi kalau nanti ada pengkhotbah bisa ketawa sampai termehek-mehek, undang lagi, enak ini. Jadi dia suka bumbunya, tidak rendang. Maka pembicara. Nah ini yang disampaikan oleh pengkhotbah. Keadaan harus diterima ya. Baru menikmati kehidupan itu hanya datang melalui sebuah cara pandang yang berpusat pada Allah. Jadi kalau kita mau nikmati hidup ini, jangan lihat dari cara pandangmu. Ini menyakitkan ya kalau dari cara pandang kita. Tapi kalau kita lihat dari cara pandang Allah, maka hidup ini nikmat. Tidak sia-sia. Tapi kalau dari hidup kita, banyak yang sia-sia. Nah, tema-tema utama dari kitab Kohelet atau pengkhotbah ini adalah prinsip pembalasan bagian 4, pengalaman versus pernyataan. Jadi pengalaman ada, lalu ada pernyataan Allah. Tapi sekarang dalam dunia kekristenan, orang selalu suka pengalaman. Kalau misalnya ada pengkhotbah, setelah dia baca teks, saudara-saudara terkasih, kemarin saya pulang dari Toba, pas tiba di jalan yang sempit di Danau Toba, tiba-tiba ada bus mau lewat. Sebenarnya saya sudah mau terjun ke Danau Toba, tapi haleluya Tuhan baik. Wah, ini bisa didramatisir ini berjam-jam. Bisa berkhotbah berjam-jam hanya menceritakan lewat dari pengkolat itu gara-gara pertolongan Tuhan. Maka dia ambil nanti ayat firman Tuhan menguatkan cerita itu dan orang senang. Jadi pulang nanti jemaahnya, wah pendeta itu luar biasa, pas belokan di parapat itu dia selamat karena Tuhan. Jadi bukan firman Tuhan yang dia dengar, bukan pernyataan firman Tuhan yang dia ingat, tapi pengalaman. Jadi gereja kita kan tidak pernah memberi ruang kepada pengalaman. Gak ada kesaksian kan? Ya, karena dalam ibadah bukan kesaksian kita yang hendak didengar Tuhan, tapi kita hendak menyaksikan Tuhan yang maha besar. Jadi bukan kesaksianmu yang dibutuhkan Tuhan, enggak. Tapi pernyataan Tuhan, kesaksian Tuhan yang maha besar, yang maha mulia, itu yang hendak kita nyatakan. Tapi sekarang orang kok pergi ke ibadah sana karena dipuaskan hasratnya, perasaannya, bisa menangis, bisa tertawa, kan? Bisa tepuk tangan. Gereja kita nggak ada itu. Karena kita ke gereja bukan hendak memuaskan nafsu kita, tapi kita ke gereja hendak memuaskan hati Tuhan. Maka mulai dari awal sampai akhir 98% itu memuaskan hati Tuhan. Hanya sedikit memuaskan hati manusia. Itulah core. Itulah vokal group atau vokal solo. Itu aja. Itulah kepuasan manusia, ekspresi manusia di ruang ibadah. Selebihnya itu waktunya Tuhan ke kita. Tapi coba di sana, satu lagu bisa 2 jam. Haleluya, angkat tangan, bikin musik sendu-sendu, ulang lagi, sampai sakit 1 jam berdiri. Baru habis itu persembahan langsung. Baru khotbah. Tidak ada pengakuan dosa, tidak ada pengakuan iman, tidak ada doksologi, tidak ada pengajaran. Blas. Jadi memang itu satu lagu untuk semuanya kan. Satu lagu awal langsung khotbah, habis khotbah lagu itu lagi diulang, pulang. Itu jadi ya itu karena mereka hanya memuaskan
nafsu manusia, apa namanya, kesenangan manusia. Ada yang nangis, setelah dia nangis, dia pikir sudah selesai masalah, ternyata pulang dia di rumahnya banyak masalah lagi. Bukannya selesai masalah, banyak masalah. Di gereja dia kasih 100.000 tadi, pulang ke rumah nggak ada lagi uang. Mana tadi uangku katanya, udah pindah di gereja kan. Nggak bisa lagi beli telur, beli bang, beli tomat, beli sabun, beli beras, nggak ada lagi, sudah habis di gereja. Karena tadi pendeta mengatakan, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Engkau beri sekali, diberi 100 kali lipat, 200 kali lipat. Haleluya, haleluya. Pindah dompetnya langsung. Jemaatnya menangis, pulang dia pulang, haleluya, haleluya. Kan gitu kan? Jadi hati-hati kalian. Itu pengalaman versus pernyataan. Itu kita pegok. Lalu ada epikurianisme dan versus pietisme. Jadi ini kalau di gereja kita ini kan terkadang kita lebih apa namanya kayak pietis. Kalau di gereja tapi pulang dari rumah ngapain? 2 jam bibirnya memuji-muji Tuhan, pulang dari gereja bibirnya memfitnah orang, memaki-maki, mulai Senin sampai ke Sabtu mulutnya memfitnah, apa namanya, mendurhakai orang, mengutuk orang. Tapi sampai di gereja nanti, Engkau Tuhan, ya itu munafik. Pengkhotbah tidak suka seperti itu. Maka kita tidak pernah hal seperti itu, jarang terjadi. Walau harus kita akui kita hasil dari PI, dari pietisme. Gereja-gereja kita di Jawa, di Indonesia, di Batak ini khususnya, itu hasil PI pietisme. Dari Belanda, dari Jerman, baik RMG, NZV, DZV, itu semua pietisme. Maka lagu-lagu kita itu baik kita enden-enden, bukuende atau haleluya, itu banyak lagu-lagu pietisme itu. Nantilah kalian lihat buku-buku lagu kita itu. Semua orang diajak ke surga. Bahasa Batak tumagon ma hutinggal ko purtibion lamano poto surgui. Itu kan surgui. Surgui sambulut tadui. Jadi bukan bumi ini. Tempat kita bukan bumi ini, surga. Tapi kita masih di bumi. Karena itu pietis kan. Pietis. Sehingga banyak orang yang berpangku tangan, toh mau ke surganya kita katanya. Jadi berpangku tangan dia. Jadi makanya sekarang kita ditegur pengkhotbah bahwa kita di dunia fana ini tidak hanya berpangku tangan, tapi harus bekerja. Oke, itulah dulu ya. Saya beri masukan dari sini. Nanti minggu depan saya seperti yang saya katakan tadi, bacalah mulai dari kitab Yesaya, Yeskiel, supaya tadi Kidung Agung belum kita bahas ya. Harusnya Kidung Agung satu lagi di sini tadi. Kalian orang ini nggak baca ya? Atau tidak ada di situ? Dibuat. Seharusnya kalian membahas Kidung Agung. Kidung Agung ini jarang dihotbahkan di gereja-gereja. Dan memang sama sekali agak jarang. Karena identik dengan percintaan kan. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kalau pemuda cocok ini membuat surat-surat di awal itu kan. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kidung Agung 3, Kidung Agung apa itu. Padahal sebenarnya bukan. Ini gambaran dari sebuah cinta Tuhan kepada manusia. Bahwa hubungan Tuhan dengan manusia itu adalah seperti hubungan percintaan. Saya tidak mungkin mencintai seseorang kalau saya tidak harum misalnya. Tidak mungkin Tuhan atau pacarku mencium aku pas misalnya malam mingguan. Bang, malam mingguan ya. Oh iya. Nanti jumpa jam dia apa ya di dekat tekungan itu ya. Jam 8 datang. Malam mingguan. Tiba. Mau apa kau? Belum mandi aku deh. Pulang kalau kau. Jam siang belum mandi, kamu belum pulang.
aturan mau berpelukan jadi marah-marahan. Tapi coba misalnya datang dari jauh 1 kilometer, orang semua disemprotnya kan, sehingga datang dari sana angin tuh, kurang cepat datangnya. Udah saya duduk misalnya kan, enak dulu. Apa tadi bang? Karena dia mencium aromanya kan, parfum apa tadi? Pikirannya nerawang awang tuh. Iya betul. Iya. Itu karena itulah hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan itu tidak akan mungkin mencium kita kalau kita tidak rajin baca firman. Aroma kita bukan firman. Aroma kita misalnya sungut-sungut. Aroma kita penderitaan. Aroma kita menyalahi semua keadaan. Kita bau bagi Tuhan. Dia tidak mau turun mencium kita. Maka buatlah dirimu harum dengan membaca firman, berdoa, melakukan kehendaknya, maka kita akan harum. Doa-doamu itu langsung tembus ke langit, harum didengarnya. Maka dia Tuhan, wah doanya ini kalau dia berdoa jam 8 malam, merdu sekali, enak. Di Tuhan tidak langsung mengabulkan. Kalau dikabulkan nanti tidak bernyanyi lagi dia, nggak berdoa lagi dia. Jadi sama seperti pengamen, kalau datang kalian makan kan gini kan, pas baru makan amin, cereng, belum sempat lagi ngambil uang pun kan malas, sudah sempat gini kan, dan kalau orang reng, ambil 1.000, biar pergi dia, sakit kuping kan, pergi. Datang lagi, cereng, 1.000, pergi. Tapi kalau datang, wih bagus sekali seorang ini, gitarnya melodinya bagus. Kita agak tahan memberi sambil makan. Bisa permintaan lagu ini, waduh, sampai kita habis makan. Apakah 1.000 lagi sama dia? Tidak, minimal 50.000 kita kasih. Memang agak lama dia kita pakai. Karena suaranya bagus, melodinya bagus, maka dia dapat 50.000. Jadi kalau doa-doa kalian belum didengar Tuhan, karena mungkin Tuhan mendengar doa kalian itu merdu, nanti akan kalian terima bukan lagi 2.000-an, tapi yang berharga. Jadi jangan berhenti meminta ke Tuhan walau belum terkabul. Terus makin bagus berdoanya, maka Tuhan akan beri yang terbaik bagi itu kehidupan. Tapi jarang dihobahkan. Di pernikahan pun agak jarang dihobahkan. Tapi kalau di PA pemuda nanti sering kali dihobahkan. Supaya datang pemuda itu. Oh bicara cinta lah ini kan. Bicara kecupan lah ini kan. Padahal kecupannya beda. Ini kecupan Tuhan. Tidak mungkin kita berkecupan kalau tadi bau orok, bau parit kan, bau bengkel kan, enggak mungkin. Istilahnya enggak ada nafsunya datang. Langsung tapi memang setelah menikah nanti itu kelihatan semua, enggak ada lagi pakai parfum lagi kan. Karena parfum mahal. Waktu pacaran terpaksa dibeli supaya dekat ke kita kan. Setelah menikah, semua baunya pun enggak ada lagi. Gitu kan. Kalian lagi nanti ya, tapi bukan saya. Oke, demikianlah dulu. Silakan ada pertanyaan atau apa? Tidak ada. Baik, silakan menutup nyanyi atau doa. Silakan. Buka tertenden nomor halaman 187. 87 ke 01. Oke, silakan. Gigih kuasa kesaksian dia.
Perdalan rupe ikawalina, setan iblis ipelawesna, kuasa donila tergegerbangku, Tuhan saja mengikutkanku. Mari kita berdoa. Dia Bapa kami dalam surga, Bapa terima kasih pada hari ini dan telah menyelesaikan kata-kata dari Bapa. Begitu juga Bapa kami pulang ke rumah masing-masing Bapa, setelah kami di perjalanan, dan tidak ada halangan jalan. Begitu juga Bapa dalam kesehatan dan ketabahan pada Yesus kami supaya dia dapat mengajari kami bertulisnya dengan baik Bapa. Inilah doa anak yang sempurna, semoga Roh dan Putra dan Kudus, jadi amin. Amin. Oke, makasih ya.